Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMKS Intan Barahusada, Kabupaten Tanah Laut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Among atau menuntun. Yang kedua, pendidikan berpusat pada murid. Yang ketiga, anak bukan tabula rasa. Yang keempat, pendidikan merdeka lahir dan batin. Yang kelima, mempertimbangkan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keenam, pendidikan budi pekerti. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan terkesan kaku dan tidak memerdekakan murid. Hal ini terjadi karena saya menganggap pembelajaran hanya mentransfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Saya juga menganggap semua murid mempunyai kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid. Saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, dan pembelajaran dianggap berhasil jika murid berhasil mencapai nilai KKM. Dalam pengajaran berpusat pada guru lebih mendominasi aktivitas di kelas sehingga murid tidak memiliki kesempatan luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Saya juga meyakini bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang disiapkan untuk belajar. Terdapat beberapa hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai minat dan bakatnya. Saya juga seharusnya memperhatikan semua aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, maupun budaya. Selain itu, sebagai pendidik, saya perlu memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran dengan cara memberi kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, serta memilih cara belajar. Saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak melulu harus selalu di kelas. Justru murid perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna di kehidupannya di masyarakat. Untuk memperbaiki sistem pengajaran yang saya laksanakan, ada beberapa hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antara lain,
Pertama, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhannya dengan menjalin komunikasi yang baik. Kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai student center. Lalu, selalu melakukan refleksi terhadap setiap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Amati kelemahan dan kekuatan. Dan yang terakhir, melakukan pembiasaan atau penanaman nilai-nilai budi pekerti dan berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid. Demikianlah pemaparan, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya, Rahayu, mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.